Halo semuanya, perkenalkan nama saya Boy Maris Sidurup dengan NIM 2206110200619. Dalam video ini saya akan menjelaskan atau membahas topik yang sangat penting, yaitu manajemen. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar tentang apa itu manajemen, fungsi-fungsinya, tingkatan dalam manajemen, serta bagaimana manajemen diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Secara umum, manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Efektif artinya tepat sasaran, dan efisien artinya dengan sumber daya seminimal mungkin. Tanpa manajemen, organisasi bisa berjalan tanpa arah, tujuan tidak tercapai, dan banyak sumber daya yang terbuang sia-sia. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Ada 4 fungsi utama dalam manajemen yang sering disebut dengan istilah POAC, yaitu yang pertama, planning atau perencanaan. Ini adalah proses menentukan tujuan organisasi dan bagaimana cara mencapainya. Contohnya, perusahaan membuat rencana pemasaran untuk meningkatkan penjualan selama 1 tahun ke depan. Yang kedua, organisasi atau perorganisasian. Perorganisasian adalah menyusun struktur organisasi, menentukan peran, tanggung jawab, dan sumber daya. Misalnya, membagi tim ke dalam divisi seperti keuangan, pemasaran, dan produksi. Yang ketiga, actuating atau pengarahan. Pengarahan adalah memimpin atau memotivasi anggota tim agar bekerja sesuai tujuan. Seorang manajer misalnya memberikan briefing harian dan membantu menyelesaikan masalah yang muncul. Yang keempat, controlling atau pengendalian. Ini adalah proses memantau atau mengevaluasi apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai rencana. Jika ada penyimpangan, maka dilakukan tindakan korektif. Contohnya, evaluasi kinerja tiap akhir bulan. 4 fungsi ini saling terhubung dan menjadi dasar dari segala aktivitas manajerial. Selanjutnya, tingkatan manajemen. Dalam organisasi, manajemen dibagi menjadi 3 tingkatan utama. Yang pertama, top manajemen. Ini adalah manajemen tingkat atas seperti CEO, direktur, atau pemilik perusahaan. Mereka bertugas menentukan visi, misi, dan strategi jangka panjang. Yang kedua, middle management, yaitu manajer departemen atau divisi seperti manajer pemasaran atau manajer produksi. Mereka menjembatani kebijakan dari top manajemen dan mengkoordinasikan tim di bawahnya. Yang ketiga, lower management. Manajemen tingkat bawah atau supervisor. Mereka mengawasi pekerjaan sehari-hari para karyawan operasional agar sesuai dengan rencana. Semua tingkatan ini penting dan saling mendukung agar tujuan organisasi tercapai. Selanjutnya, keterampilan manajerial.
Seorang manajemen membutuhkan 3 keterampilan utama. Yang pertama, keterampilan teknis, kemampuan kemampuan dalam bidang spesifik, misalnya akuntansi atau teknologi. Yang kedua, keterampilan konseptual. Kemampuan ini berpikir strategis dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, keterampilan interpersonal. Kemampuan untuk memimpin, motivasi, dan berkomunikasi dengan tim. Biasanya semakin tinggi posisi manajemen, semakin penting keterampilan konseptual dan interpersonal. Selanjutnya, penerapan manajemen dalam kehidupan nyata. Manajemen tidak hanya berlaku di dunia kerja, tapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama, dalam mengatur waktu belajar dan mengerjakan tugas kampus, kita melakukan perencanaan dan pengendalian waktu. Yang kedua, dalam menyelenggarakan acara kampus, kita harus mengorganisir tim, membuat rencana, dan mengevaluasi acara. Jadi manajemen bukan hanya teori, tapi sangat praktis dan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang dasar-dasar manajemen. Kita telah membahas pengertian manajemen, fungsi manajemen, tingkatan manajerial, keterampilan, dan contoh penerapan manajemen dan kehidupan nyata. Selanjutnya, gaya-gaya kepemimpinan dalam manajemen. Dalam manajemen, gaya kepemimpinan atau leadership style sangat mempengaruhi cara tim bekerja dan mencapai tujuan. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang umum digunakan. Pertama, kepemimpinan otoriter atau autokratik. Pemimpin mengambil keputusan sendiri tanpa banyak masukan dari tim. Contoh dalam situasi darurat atau ketika anggota tim masih belum berpengalaman. Yang kedua, kepemimpinan partisipatif atau demokratik. Kepemimpinan melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan, kayak ini misalnya menciptakan rasa memiliki dan motivasi tim yang tinggi. Kepemimpinan deklaratif atau laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada tim untuk bekerja. Efektif jika anggota tim sangat kompeten dan bisa bekerja mandiri. Tidak ada gaya yang paling sempurna. Seorang manajemen yang baik bisa menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan kebutuhan tim. Selanjutnya, peran teknologi dalam manajemen modern. Di era digital seperti sekarang, teknologi memainkan peran penting dalam proses manajemen. Contohnya, aplikasi manajemen proyek seperti Trello, Notion, dan Asana membantu dalam perencanaan dan pengorganisasian. Yang kedua, komunikasi jadi lebih cepat dan efisien dengan email, Zoom, dan platform kolaborasi. Selanjutnya, data analitik digunakan dalam pengembalian keputusan yang lebih tepat. Manajemen modern perlu melek teknologi agar dapat mengoptimalkan kinerja tim dan mengikuti perkembangan zaman. Materi selanjutnya, studi kasus singkat manajemen di perusahaan nyata. Sebagai contoh, mari kita lihat bagaimana manajemen diterapkan di perusahaan semisalnya Gojek. Perencanaan, Gojek merancang layanan seperti GoFood, GoFood dan Gosen berdasarkan kebutuhan pasar. Pengorganisasian, mereka memiliki tim khusus untuk teknologi, pemasaran, dan operasional.
pengarahan, manajer memberi target dan motivasi tim, lapangan, dan pengemudi. Pengendalian, Gojek menggunakan data real time untuk mengevaluasi performa layanan dan membuat keputusan cepat. Ini menunjukkan bahwa prinsip arsip manajemen bisa diterapkan secara nyata untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan perusahaan. Oke, sekian dan terima kasih.